Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop. Bagus Mula berkelas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya. Gimana kemarin sudah kita upload ya dari produk Lenovo tentunya yang generasi ke-11 dengan Lenovo V14 ITL. Nah, sekarang di hadapan kita sudah diperlihatkan ya. Ini adalah Lenovo generasi 11. Jadi artinya kelanjutan dari yang kita vlog pas waktu unboxing. Nah, kemarin kita menyandingkan ya dengan fisik di V14 AMD 3020E, di mana sudah bisa dilihat ya secara fisiknya bahwa bezelnya di sini adalah ada perbedaan. Dia adalah tipis ya, walaupun kemarin slim, namun secara atasnya itu juga yang di seri ini, di atas ini dia lebih slim ketimbang yang seri V14 ADA. Yang sekarang kita akan langsung saja mereview produknya. Nah, nanti kita akan ketahui kecepatannya seperti apa di laptop ini. Nah, jika disandingkan dengan Gen 10 bagaimana? Nah, kalau secara kasta kemungkinan ini lebih unggul, tapi kita tidak tahu kalau kita tidak mereviewnya ya teman-teman ya. Di pertemuan sebelum ini, yang sebelum kita upload yang seri di Lenovo V14 dengan ITL Intel Core i3 Gen 10, kita mengupload produk dari Asus. Nah, teman-teman nantinya juga bisa menyimak juga produk yang kita upload yaitu di Asus ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita simak. Di sini adalah dengan Lenovo V14 New Lenovo V14 ITL. Nah, di sini adalah tepatnya 5DID. Nah, warna di sini adalah warna iron gray. Nanti kita tampilkan ya teman-teman. Di mana spesifikasinya adalah sebagai berikut. Di sini adalah menggunakan prosesor dengan Intel Core i3 dengan 1115 atau 1115 G4. Di mana produk prosesor ini yaitu dari 3,0 up-nya sampai ke 4,1 GHz. Dia menggunakan dual core prosesor 4 thread. Dan di sini TDP konfigurasi rendahnya yaitu dari 12 dan up-nya yaitu sampai ke 28 watt. Jadi dari 12 up-nya sampai ke 28 watt. Nah, apakah produk ini mampu mengungguli generasi 10? Tunggu dulu. Sebelum kita nanti mengujinya, kita akan lanjutkan dari spesifikasinya. Terus yang kemudian mengenai RAM. Nah, di sini adalah RAM-nya menggunakan 4 GB. Nah, di laptop ini kalau dibuka ya teman-teman ya, ini ada satu slot lagi. Jadi buat teman-teman bisa ditambahkan kalau mau mengaktifkan dual channelnya, teman-teman bisa menambahkan seperti ini ya teman-teman. Ya, ini 4 GB. Jadi yang cocoknya di laptop ini adalah menggunakan PC 3200 DDR4. Jadi nanti kemungkinan yang sekarang ini masih originalnya, bawaan original adalah dengan 4 GB DDR4 dan kelak akan kita tambahkan. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya hasilnya seperti apa ya dengan penambahan di RAM ini. Dan ini masih dengan 4 GB DDR4. Dan kemudian untuk storage-nya, nah di sini ada SSD NVMe dengan 256 GB. Dan sudah bisa dilihat ya yang kemarin waktu kita pas unboxing produknya kita tampilkan lagi bahwa ada penambahan itu di situ sudah ada soket ya, soket untuk harddisknya, ada slot-slotnya itu ya. Kita tampilkan sebentar saja. Nah, di situ bisa dilihat dia adalah sandingannya dengan harddisk. Nah, jadi tidak hanya selain SSD, jika teman-teman kurang puas menambahkan bisa ditambahkan harddisk di situ ya dengan 2,5 in atau mungkin juga ditambahkan SSD yang SATA. Jadi tidak hanya SSD NVMe tapi SSD SATA atau harddisk 2,5 in bisa masuk di situ ya teman-teman. Dan untuk kemudian di sini untuk LED-nya, nah itu bisa dilihat menggunakan LED 14 in. Kalau dibandingin seperti yang kemarin dengan V14 yang seri dengan AMD 3020E bisa dilihat itu sekilas saja di sini lebih ringkas ya, lebih pendek. Ora nek sing kemarin itu agak tinggian yang seri V14 dengan V14 3020E ADA itu yang prosesor AMD dia agak tinggian, yang sedangkan di sini agak pendek tapi juga ramping ya kalau dilihat dari style desainnya. Dan kalau lihat dari materialnya juga ini catnya cukup padat, dan kalau kemarin itu yang seri ADA itu halus ya, lembut, kalau di sini lebih
ketajaman tapi adem. Wes pokoknya kalau mau panel tahu lebih jelasnya langsung datang ke toko ya, yang Anda sukai, yang Anda percaya tentunya. Terus untuk kemudian eh, di sini displaynya adalah 14 in ya. Dia resolusinya adalah resolusi HD. Jadi yang seri ini, yang seri dengan Lenovo V14 ITL ini adalah resolusi HD di khususnya di Intel Core i3 generasi ke-11. Dan dia di resolusi 1366 kali 768. Jadi tidak bisa Full HD ya teman-teman. Tentunya kalau Full HD ada tersendiri, ada produk tersendiri. Dan yang selanjutnya juga di sini TN-nya adalah 25 nits anti glare. Terus 45% NTSC. Nah, di prosesor dengan Tiger Lake ini generasi ke-11 ini dia adalah merupakan sebuah prosesor yang terbaru ya, yang di era-era sekarang ini. Di samping ada generasi ke-12. Tentunya kalau dibandingkan ke generasi ke-12 lebih unggulan yang ke-12 lebih duluan yang Gen 11 karena Gen 12 adalah yang terakhir-terakhir ini dan kita kedapatan yang generasi Tiger Lake yang ke-11. Oke ya teman-teman. Kemudian untuk operating system, nah di bawaan sini adalah belum ada. Jadi di sini adalah bawaannya adalah DOS. Jadi kita menginstalnya. Nah, kita di sini melakukan pemrograman dengan operating system Windows 11. Jadi buat teman-teman jika kepengen sudah siap ya, siap saji. Nah, laptop ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, laptop ini diperuntukkan untuk kelas-kelas entry level ya yang berhubungan dengan grafis, terus multimedia tentunya yang dasar-dasar saja ya, atau yang kelas-kelas biasa. Terus grafis, multimedia, apalagi arsitek ya, arsitek untuk pembelajar, kalau untuk profesional mesti teman-teman kita sarankan yang dual grafis. Nah seperti itu. Di pos. Terus kemudian untuk dari webcamnya di sini yaitu dia menggunakan webcam HD. Nah, di situ bisa dilihat perbedaannya kalau disandingkan dengan yang seri ADA P14 ADA tidak ada. Nah itu pembuka penutup di sini ada ya, ada pengaman dari webcam tersebut dan ini adalah resolusi HD ya teman-teman ya. Nanti kita akan uji produk webnya seperti apa. Nah, dia pokoknya settingannya keyboardnya empuk dan dia tidak dibekali. Jadi kalau ditanyakan milih mana di harga 6 jutaan pilih Asus atau Lenovo, nah itu terserah jenengan semua ya untuk pengujiannya. Terus untuk touchpadnya juga enak, untuk suaranya juga di sini nyaring. Displaynya adalah 14 in ya. Dia resolusinya adalah resolusi HD. Jadi yang seri ini, yang seri dengan Lenovo V14 ITL ini adalah resolusi HD di khususnya di Intel Core i3 generasi ke-11. Dan dia di resolusi 1366 kali 768 anti glare. Terus 45% NTSC. Untuk LCD ya kawan-kawan ya. Untuk LCD ini bisa ditekuk ya sampai ke 180 derajat. Dan untuk kipasnya seperti biasa di Lenovo dia ada di sini ya, di depan sini di bawah LCD. Nah ini nanti kita dekatkan. Nah ini ada di bawah sirkulasinya, di depan sinilah, di dekat keyboard. Nah seperti itu. Untuk baterai di sini adalah 38 WHz ya. Dan diperkirakan dari baterai ini dia mampu bertahan sampai 6 jam. Tentunya untuk pemakaian biasa yang ngetik-ngetik. Jadi nanti jangan protes kalau lu kok sampai 6 jam. Nah ini 6 jam itu dalam arti pemakaian biasa dan settingannya tentunya yang settingan yang tidak high performa ya teman-teman ya. Dia yang settingan standar. Nah untuk selanjutnya untuk konektivitas ya, di sini di konektivitas ini bisa dilihat untuk sisi kanan dan sisi kiri. Nah ini ada di sisi kiri ya, di sini ada, kemarin sudah kita lihatkan sekilas ya, ada untuk
powernya, charger masuk di sini, DC in, terus ada USB jumlah 1, terus ada HDMI 1, terus di sini ada tipe C, USB tipe C, dan ada untuk audio. Jadi buat teman-teman kalau mau nyolokkan webcam, kalau buat misalkan zoom-zooman, kepengen lebih tenang fokus, nah ini bisa masukkan di sini. Dan untuk di sebelah kanan, nah kita nanti kita perlihatkan, di situ ada lock ya, pengunci, terus ada USB 1. Nah di sini terus ada RJ45, jadi buat LAN masuk di sini ya. Terus di laptop ini dibekali dengan Bluetooth juga. Jadi buat teman-teman kalau mau nge-share data lewat Bluetooth bisa di sini. Terus dibekali dengan WiFi. Nah, di sini adalah menggunakan WiFi 5. Jadi di sini belum menggunakan WiFi 6 ya, teman-teman. Apa lagi? Apa? Kemudian untuk berat. Nah, beratnya sudah disinggung ya kemarin. Di sini adalah beratnya kisaran 1,6 atau 1,5 lah, 1,6 naik turun ya, kilogram tentunya. Jadi tidak begitu berat-berat amat ya teman-teman ya. Terus untuk yang selanjutnya demo tadi sudah, dan garansi laptop ini adalah 1 tahun. Untuk kelengkapan produk, nah kita menikmati 1 dapat laptop, kedua dapat charger, ketiga dapat dus, dan keempat dapat tas. Nanti kita tampilkan ya, kita tampilkan di foto. Nah itu adalah yang memberi kelengkapan. Dan sampailah ke pengujian ya. Oke, kita langsung bahas di pengujian produknya. Nah sekarang kita akan uji di produk di Lenovo V14 G2 ITS. Nah dari pengujian Intel Core i3 generasi ke-11 dengan Tiger Lake, yaitu di Core i3 1115 G4. Nah di sini adalah dari 3,0 GHz up-nya sampai ke 4,1 GHz. Kita uji di sini yaitu dengan menggunakan Cinebench R15. Dari data Cinebench R15 ternyata dia bisa bertahan atau bisa gigahertznya itu bisa clock ya sampai ke 4,07. Nah ini tepatnya nanti kita perlihatkan ya, itu adalah bisa dilihat untuk Cinebench R15. Kita tadi melakukan perenderan ya, dia bisa berjalan sampai ke 4,07 GHz. Dan berarti dalam hal ini hampir maksimal ke 4,1, berarti nyaris sempurna clock speednya ya teman-teman ya. Dan hasilnya didapat untuk pengujian. Oke sponsor. Dan kita melakukan pengujian di render ini, didapat itu bisa dilihat perjalanannya sekitar 345. Nah kalau kita bandingkan dengan Gen 10 yang seri yang kemarin kita vlog di Asus, tentunya seri Gen 11 ini tidak begitu baik. Artinya bukan tidak begitu baik, belum mampu menandingi. Berarti dalam hal ini generasi 11 itu belum tentu bisa dikatakan lebih baik dari Gen 10. Teman-teman bisa tonton. Nah di pengujian kita yang kemarin di Asus itu dia mendapat sekitar 380-an kurang lebih ya. Teman-teman bisa tonton channel kita ya. Jadi kalau di sini kita dapatkan data awal kita unboxing, kita uji masih posisi dingin, dan kita melakukan settingan dengan best performer. Nah itu high ya mas, best performer bu settingan nih. Settingan apa? Settingan nih baterai ini. Baterai? Oh iya high performer ya. Kita setting dengan settingan high performer, ternyata dia mendapatkan 345. Kita hanya menguji 1 putaran saja di Cinebench R15. Dan kalau dibandingin dengan Gen 10 yang ada di Asus, masih bagusan yang di Asus Gen 10. Oke, yang selanjutnya di sini kita juga menguji kecepatan dari Star ya, Windows 11. Nah kita uji tadi didapat kurang lebih sekitar 8 detik. Tentunya wah istimewa, SSD-nya kenceng banget ya bawaan di sini. Dan selanjutnya kita uji di standar RAM-nya ya di game. Nah ini kita uji di Battlefield 3. Nah ini adalah settingan yang standar di Battlefield 3, bisa dilihat ya untuk videonya. Dia di Windows 11 menggunakan Windows 11, FPS-nya sekitar 50 naik turun ya, bisa 40, 50 bisa naik ya, naik turun. Terus kemudian untuk RAM-nya dari 4 GB dia kemakan 3,5 GB kisaran seperti itu. Dan untuk kemudian CPU-nya dia di antara 70 sampai 80%. Jadi rada panas. Ya mungkin kalau menggunakan Windows 10 mungkin beda lagi. Nah, ini karena Windows 10 mungkin lebih cocok ya. Dan untuk mengetahui bagus dan tidaknya, besok akan kita uji juga dengan upgradable RAM, mengaktifkan dual channel karena ini masih single channel ya teman-teman. Dan tadi sempat nggak kita masukkan ke videonya, intinya tadi sempat
terhenti. Kemungkinan karena RAM-nya memang kurang tinggi, karena di sini RAM-nya adalah pas-pasan 4 GB bawaannya. Dan untuk yang selanjutnya, untuk kita uji di PES 2017-nya itu bisa dilihat untuk settingannya, dia di settingan low, nggak ada settingan medium dan high. Nah itu sudah otomatis ya, itu didapat stabil di 60 fps ya teman-teman. Dan untuk RAM-nya dia kemakan 3,1, jadi masih tinggi di Battlefield seperti tadi. Terus CPU-nya dia adalah kurang lebih 25 sampai 30 persentasenya. Jadi CPU-nya nggak sampai 50%. Kalau dibandingkan dengan Battlefield sudah jauh ya. Di Battlefield tentunya sudah naik di angka 70 sampai 80%. Kalau di sini persentasenya kecil karena memang PS 2017 merupakan PS yang lama. Jadi buat teman-teman kalau mau fokus nge-game, kita sarankan yang ada dual grafisnya. Kemudian untuk hasil webcam. Nah, kita uji di sini hasil webcamnya. Kalau kita lihat lumayan bagus ya, halus ya. Jadi dia tidak ada bugnya, namun agak-agak ngeblur. Nah, kalau dibandingkan dengan seri Lenovo yang pernah kita uji di V14 juga, namun di ThinkBook, kalau nggak salah ThinkBook ya, ThinkBook dia lebih bagus di ThinkBooknya. Jadi ini masih kurang, levelnya masih di bawah yang ThinkBook. Jadi kalau misalkan ini dibandingkan dengan Asus atau HP bagus mana? Nah, terus terang kalau masalah webcam, dulu Asus tuh kurang bagus untuk webcamnya. Tapi setelah kemarin saya mencoba dengan Asus seri A416J, ternyata di prosesor yang khususnya yang kita uji di generasi 10, ternyata Asus itu webcamnya lebih baik. Dan bahkan kalau dikomparasikan, boleh jujur, nah ini kurang bagus untuk webcamnya. Jadi kalau dikomparasikan dengan produk Asus bagaimana? Jelas secara prosesor juga dia masih unggulan di Asus, juga dari secara webcam juga masih unggulan di Asus. Nah terus padahal ini generasi 11 ya teman-teman, webcamnya juga kurang, masih bagusan di seri Asus. Jadi kita objektif ya teman-teman. Terus kemudian untuk keyboard ya, di sini tadi agak kelupaan, dia pokoknya settingannya keyboardnya empuk. Jadi kalau ditanyakan milih mana di harga 6 jutaan, milih Asus atau Lenovo, nah itu terserah jenengan semua ya. Kadang Lenovo itu sering menangan kecepatannya, tapi ini kok tumben ini kok kayak kalah itu. Lah yang Gen 11 itu seperti itu. Jadi buat kemarin nih ada tanya, nah ini sudah saya buktikan Mas. Katanya Gen 11 i3 itu lebih baik. Ini fakta kita sudah membuktikan ternyata Gen 11 itu dia kurang baik ya. Kemungkinan kalau misalnya bisa mengoverclock mungkin lebih baik, tapi kita mau standarnya saja. Ini di best performance sudah seperti ini. Jadi terserah jenengan ya mau pilih mana. Kalau stylenya juga seperti ini. Apa itu touchpadnya juga enak. Untuk suaranya juga di sini nyaring. Namun kalau dilihat dari komparasinya, dia kalau misalkan pakai Gen 10 dengan harga yang sama masih lebih baik di Asus. Tapi kalau stylenya itu selera ya kan kawan ya. Jadi di sini kita baik mana dan tidaknya. Jadi mungkin atau jangan-jangan saya cuman berprasangka baik ya, ada yang lebih baik lagi, atau ini mungkin karena juga terkadang itu saya menemukan yang Asus itu kadang ada yang jelek juga seri sama. Contohnya Asus A42 UR ada yang ngedrop FPS-nya, misalnya benchmark-nya kita ukur di Cinebench 15 ada yang nilai 400 sampai 500, tapi ada yang 600. Jadi mungkin dengan percetaan jadi belum tentu ini menjadi sebuah ukuran ya. Jadi nilai dari 300 berapa tadi, 335 CB 345 itu bukan menjadi patokan, bisa dimenangkan, mungkin juga bisa diunggulkan, atau ada bisa yang lebih baik. Pas waktu kita ngevlog kemungkinan kita dapat yang sesuatu yang kurang maksimal. Tetapi mungkin teman-teman bisa menambahkan atau bisa mencari referensi lain ya. Yang jelas kalau yang kita uji di sini adalah dia di angka 345. Intinya saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Simak terus di channel-channel kita, semoga bermanfaat dan kita akan terus melakukan pembuktian unboxing ya. Dan semoga produk dari Lenovo tetap meningkatkan dari performanya, dan harapan kita adalah kalau bisa mencari solusi yang hemat namun performa luar biasa. Nah, penasaran dengan Lenovo yang lainnya bisa ditonton di video kita ya. Kalau dibandingkan dengan Core i kalau saya ini tambahan sama-sama dengan harga 6 jutaan, mending kalau performa saya lebih memegang ke Ryzen 3 yang seri 5300. Tapi kalau masalah
body itu selera ya, keren-kerenan selera ya, karena sudah terbukti yang di Lenovo itu di Ryzen 3 yang 5300 itu tembusnya itu bisa sampai ke 800 dan ada yang menguji sampai 900. Cukup hebat sekali ya kalau dilihat dari sini, jauh untuk teknologi renderannya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lang. Itu berapa?